Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Yesus. Ya, adik-adik yang ada di rumah, kita bersyukur, bersuka cita pada pagi hari ini. Kita boleh kembali memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Nah, adik-adik, kakak undang semua bangkit berdiri dan kita ungkapkan sukacita kita kepada Tuhan. Dan kita menyanyi, apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam juga. Ya, kakak persilakan duduk kembali. Ya, adik-adik di sini siapa yang pernah merasa sedih? Ya, kita semua pasti pernah merasakan yang namanya sedih, pernah merasakan senang. Nah, adik-adik, setiap orang kadang merasa senang, kadang pun merasa susah. Ada senyum, ada bahagia, kadang kita cemberut karena berbagai masalah. Nah, adik-adik, apapun keadaan kita yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti senantiasa menolong kita. Seperti kata pemazmur, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Ya adik-adik, jika kita percaya kepadanya dan senantiasa berdoa kepada Tuhan, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita setiap waktu, setiap hari, kapanpun Tuhan pasti akan menolong kita. Ya adik-adik, mari kita ungkapkan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita dengan kita menyanyi, Senin Selasa Engkau Tetap Raja. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Kita nyanyikan sekali lagi. Senin Selasa Engkau tetap Raja, Rabu Kamis Engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku Engkaulah Yesusku, setiap degup jantungku Yesus segalanya. Ya adik-adik, tiba saatnya kita akan mau mendengarkan firman Tuhan, Alkitabnya dipersiapkan, dan kita menyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari.
baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi kakak. Ya, kita bersyukur kita diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, karuniakan hikmat kepada kami ya Tuhan, baik hamba-Mu yang akan memberitakan firman maupun anak-anak yang akan mendengarkan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, bagaimana perasaan adik-adik ketika berdoa terlalu lama? Ya, mungkin ada yang buka mata atau ada yang mengantuk. Nah, adik-adik, ternyata murid Tuhan Yesus juga ketika Tuhan Yesus menyuruh untuk berdoa, mereka mengantuk. Apakah perbuatan mereka ini disenangi oleh Tuhan? Tentunya perbuatan mereka tidak disenangi oleh Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya selesai makan bersama, mereka pergi ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Apa yang mereka lakukan di sana? Kita dengarkan cerita Alkitab. Yesus dan murid-muridnya berjalan dari tempat makan malam mereka menuju sebuah taman yang sunyi. Yesus berjalan agak jauh ke dalam taman supaya ia bisa berdoa sendirian. Yesus mengajak 3 orang murid terdekatnya yang bernama Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama dengan dia. Yesus meminta mereka untuk menunggu dan berdoa. Yesus ingin berdoa kepada Tuhan, meminta kekuatan, supaya ia bisa menjalani apa yang akan terjadi. Adik-adik, ingat ya, ketika kita akan menghadapi keadaan yang sulit, kita perlu berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Waktu itu sudah malam, dan ketiga murid Yesus sangat lelah. Akhirnya mereka ketiduran. Mereka tidak kuat membuka mata saat berdoa. Yesus membangunkan mereka 2 kali, tetapi mereka kembali tertidur. Pada waktu Yesus membangunkan murid-muridnya ketiga kali, ia berkata,
marilah kita pergi. Orang yang mengkhianati aku sudah datang. Ketika itu datanglah segerombolan orang membawa obor dan pentungan ke dalam taman. Yudas, salah satu murid Yesus, bersama-sama mereka. Dia mencium pipi Yesus. Itulah tanda agar para prajurit menangkap Yesus. Lalu Petrus menghunus pedangnya dan memotong telinga salah seorang prajurit itu. Tetapi Yesus menyuruh Petrus menyingkirkan pedangnya. Lalu ia menyembuhkan telinga prajurit itu. Adik-adik, mungkin kamu berpikir prajurit-prajurit itu akan melepaskan Yesus ketika ia menyembuhkan telinga orang itu. Ternyata tidak. Mereka tetap menangkap Yesus. Dan membawanya pergi. Ya, adik-adik, dari cerita Alkitab kita belajar tentang firman Tuhan, bagaimana Tuhan Yesus ketika merasa ketakutan dan merasa sedih, ia datang kepada Bapanya dan berdoa, "Ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah aku kehendaki, melainkan apa yang Engkau kehendaki." Ketika kita sedih, ketika kita ketakutan, ketika kita dalam keadaan sulit apapun, kita datang kepada Tuhan. Dan kita yakin bahwa ketika kita berdoa, Tuhan akan menguatkan kita, sehingga kita boleh dapat diberikan keberanian untuk melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki. Nah, adik-adik, Tuhan begitu menyayangi kita, bahkan Dia rela ditangkap demi dosa-dosa kita. Respon kita sebagai anak-anak Tuhan atas kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita, sebagai bentuk ungkapan syukur kita, yaitu yang pertama adalah taat dan setia kepada Tuhan. Kemudian yang kedua, adik-adik, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, tidak dengan main-main atau tidak dengan mengganggu temannya ketika beribadah. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Markus pasal 14 ayat 32 sampai 51. Dan yang akan kita baca bersama-sama yaitu Markus 14 ayat 41 sampai 46. Mari kita baca secara bersama. Bacanya pelan-pelan ya, tidak berlomba. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu,
dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman yang sudah kita dengarkan boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita. Marilah kita tetap senantiasa membaca firman Tuhan dan selalu taat kepada Tuhan. Kita menyanyi "Tinggallah dalam Yesus". Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Ya, adik-adik, marilah kita mensyukuri segala kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Alkitab kepada kita semua dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbazuziarakan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dan kita menyanyi "Bila topan keras melanda hidupmu". Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat, salib yang kau pikul menekan berat? Hitunglah berkaca pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ya, adik-adik, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa yang kekal, terima kasih atas kesempatan kami boleh dapat mendengarkan firman-Mu. Kiranya lewat firman-Mu ya Tuhan kami belajar, dan kiranya lewat firman yang kami dengarkan menjadi suluh dan pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih juga ya Tuhan, kami sudah memberikan tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Kiranya boleh dapat dipergunakan dengan baik di dalam pelayanan di gereja-Mu yang kudus. Kami berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak sekolah minggu,
baik yang dalam pertumbuhan, pendidikan. Kiranya Tuhan memberkati dalam pertumbuhan sehingga anak-anak kami ini boleh dapat bertumbuh sehat, bertumbuh kuat ya Tuhan, terlebih bertumbuh dalam mengenal Engkau. Yang dalam pendidikan ya Tuhan, kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat, kesehatan, kekuatan sehingga mereka boleh dapat bersekolah ya Tuhan, meskipun mereka bersekolah dari rumah, tetapi biarlah mereka terus semangat untuk menuntut ilmu ya Tuhan, dan nama Tuhan selalu dipuji dan dimuliakan. Orang tua ya Tuhan, di dalam pekerjaan, di dalam kehidupan mereka, Tuhan yang menolong dan memberkati. Pemerintah kami ya Tuhan, kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat, kesehatan, kebijaksanaan sehingga boleh dapat memimpin bangsa ini ya Tuhan, dan biarlah dalamnya ya Tuhan kami selalu merasakan damai sejahtera, dan kiranya pergumulan kami ya Tuhan dengan adanya COVID-19 kiranya kami selalu dikuatkan, dan kami terus berpengharapan bahwa Tuhan selalu mengasihi kami. Inilah ungkapan syukur kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Markus pasal 14 ayat 38. Ya adik-adik yang ada di rumah, kakak undang semua bangkit berdiri, dan kita kembali memuji Tuhan biarpun gunung-gunung beranjak. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, namun kasih setiamu takkan beranjak dariku. Takkan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Adik-adik, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa memakai masker pada saat keluar rumah. Dan selamat hari Minggu, sampai jumpa minggu depan. Ada.